Penculikan bocah kembali terjadi. Kali ini, bocah laki-laki berusia 7 tahun diculik oleh seorang wanita dari sebuah apartemen di Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Peristiwa itu terjadi pada Senin, tanggal 30 September 2024. Saat itu, pelaku yang diduga seorang wanita membawa korban yang sedang bermain bersama teman-temannya di apartemen. Korban memang tinggal di apartemen tersebut, kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Audi Joize Oroh kepada Detikom, Rabu, 2 Oktober 2024. Aksi penculikan itu terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku memakai kerudung menuntun korban pergi dari apartemen tersebut. Orang tua korban melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Polisi kemudian bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menemukan korban bersama pelaku. Kami berhasil mengamankan pelaku dan anak tersebut di stasiun Bekasi pukul 24.05 WIB, Selasa, 1 Oktober 2024, imbuhnya. Polisi saat ini masih mendalami motif penculikan tersebut. Dugaan sementara, pelaku mengalami gangguan jiwa. Pelaku terindikasi mengalami gangguan jiwa, pungkasnya. Siapa sebenarnya pelaku yang mengalami gangguan jiwa tersebut? Apakah motifnya hanya karena gangguan jiwa atau ada faktor lain yang mempengaruhi? Bagaimana dengan korban yang berusia 7 tahun itu? Apakah dia trauma setelah mengalami penculikan? Selain kasus penculikan ini, Komisioner KPAI Diah Puspitarini juga menyoroti banyaknya kasus filicide atau filisida, anak dibunuh oleh orang tua atau orang terdekat. Menurutnya kasus ini sangat memprihatinkan. Banyaknya kasus anak yang dibunuh oleh orang tuanya sangat memprihatinkan akhir-akhir ini, terutama selama bulan September 2024, kata Diah dalam keterangan yang diterima, Kamis, 26 September 2024. Berbagai kasus pembunuhan anak yang dilakukan orang tua dan kerabat disebutkan oleh Diah. Pertama adalah kasus ibu inisial SNF, 26, yang membunuh anaknya berusia 5 tahun di Bekasi pada Maret lalu. Kemudian kasus di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Satu keluarga yang menjatuhkan diri dari apartemen di Pesanggerahan dan terdapat anak di bawah umur, kemudian satu keluarga meninggal dunia di Malang serta ayah membunuh 4 orang anak di Jagakarsa akhir tahun yang lalu. Tentu saja masih banyak kasus yang belum tersebutkan yang terjadi tidak hanya di kota besar namun juga di berbagai pelosok tanah air, tutur Diah. Diah menambahkan bahwa sepanjang bulan September 2024, sampai sudah 4 kasus orang tua membunuh anak. Di Kediri seorang ibu membunuh 2 orang anaknya pada 4 September, 2 anak meninggal dunia. Kemudian seorang balita usia 14 bulan dibunuh oleh orang tua angkatnya di Bandung dan jasadnya dimasukkan ke dalam emberket pada 9 September. Kemudian seorang ayah tega membunuh anaknya berusia 13 tahun di Ternate, Maluku Utara dengan alasan karena anak keluar malam hingga dini hari pada 12 September. Baru-baru ini terdapat kasus ibu membunuh bayinya yang berusia 18 hari di Sumatera Utara pada 23 September. Diah mengatakan pada bulan Agustus 2024 juga terdapat 4 kasus orang tua membunuh anaknya di Purwakarta, Kediri, Pontianak, hingga Bengkalis. Sungguh memprihatinkan, kata Diah. Menurut Diah, fenomena orang tua atau orang terdekat membunuh anaknya disebut dengan filicide atau filisida. Dia menyebut filicide adalah tindakan yang disengaja oleh orang tua untuk membunuh anak mereka sendiri. Kata filicide berasal dari kata Latin filius dan filia, anak laki-laki dan anak perempuan, dan akhiran cide, dari kata caedere yang berarti membunuh. Dia mengatakan bahwa dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada anak, data di KPAI menunjukkan bahwa terlapor paling banyak adalah ayah kandung sebanyak 38 kasus dalam tahun 2023. Menurut dia, ada sejumlah faktor penyebab terjadinya filicide.
Di antaranya adalah kesehatan mental ibu ayah. Dia menyebut kondisi kesehatan mental orang tua menjadi kunci pemberian pengasuhan pada anak. Kedua, emosional dan faktor pemicu sesaat. Sebagai contoh, sebagian besar kasus filisida tanpa direncanakan. Terkadang masalah pemicu bisa menjadi penyebab, dan hal ini karena emosional orang tua, kata dia. Faktor selanjutnya adalah komunikasi kurang efektif suami, istri, dan keluarga. Dia menyebut hal ini terkesan sepele namun ternyata jika dibiarkan terlalu lama, akan menjadi persoalan. Keempat yakni kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor yang sering muncul menjadi penyebab filicide. Dia menyebut terkadang ibu sampai membunuh anak karena pernah mengalami KDRT oleh suaminya. Faktor kelima adalah persoalan ekonomi yang membuat orang tua melampiaskan kepada anaknya. Keenam, kurangnya dukungan sosial baik keluarga atau lingkungan sekitar pada korban. Bagaimana kita dapat mencegah kasus-kasus seperti ini terjadi? Apakah kita dapat melakukan sesuatu untuk mencegah orang tua membunuh anaknya? Apakah kita dapat memberikan dukungan pada korban dan keluarga yang terlibat? Mari kita bersama-sama mencari solusi untuk mencegah kasus-kasus seperti ini terjadi di masa depan.